Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabit tahirin mukarramin. Amma ba'du. Apa-apa dan ibu-ibu jemaah tarawih di surau Dua Patai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, balik kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diajarkan Allah kepada kita. Sebab kalau turuna ke pundan Pak, kita rasa turun ke pundan Bu. Lagi. Turuna ke pundan kadang kalau di Pandai Sikit ada tuh yang masyarakatnya dia tahu daun seledri ke Bu, dia gara-gara kepundan menguniang deknya gitu kan, monde jadi lah kan. Tapi dalam ajaran Islam ba'ana keadaan awak, kita jangan sampai lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya atas dasar itu keadaan awak gugu tiap orang berbeda-beda. Kadang menurut awak sedang alhamdulillah, sedang banyak rezeki dari Allah. Kadang kalau misalnya orang rasa sedang agak tersapi-sapi, artikel lah hilang saya, hendak niat memuji Allah lah. Akhirnya hendak kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala ba'ana keadaan awak. Kemudian salam dan salam kita akan pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah nabi terakhir dan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang penyempurna agama-agama yang sebelumnya. Makanya ada agama Islam. Kemudian yang terjadi pada masa umat-umat terdahulu, dia ambil pelajaran, dan pada masa Nabi Muhammad dia tahu solusi-solusi yang terbaiknya. Salah satu contohnya Pak, itulah yang akan kita bahas tentang persoalan amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, kalau kenal nak kenal lah Pak atau dah? Allah. Takut lupa lihat. Nama lah sini Bu. Takut ada yang perlu tanggung saya kadang itu kalau ada ibu-ibu ama-ama awak sekampung kadang dia sia nama yo kadang yang amak gogo ibaratnya amak lah nama tapi dia gara-gara acuk bersobok lupa itu tak masih lupa je jawab itu. Takut dia gara-gara berubah kan. Kita lihat kalau nama Muhammad Khalil Rahman, alhamdulillah selesai pendidikan S2. Kini tugas agak jauh saya Pak. Kalau tahun ke Batang ambo tugas di Kecamatan Tanjung Baru, arah ke Simpang Baso tu, ke kiri ke Baso, kanan ke apa kan. Kini pindah tugas ke Pandai Sikit. Besok pagi lihat, besok siang tu lah balik Pandai Sikit lihat tu. Bentuk besok siang tu pagi ke kantor Basnas lihat. Yang kini tugas sebagai dai pemberdaya Basnas Kabupaten Tanah Datar. Tu saja Pak untuk kenalan. Sebab kitalah sama-sama kenal. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu, batu taraga ambo kajian tentang persoalan amal ma'ruf nahi mungkar. Yang beberapa hari yang lalu kalau Merdeka Patang ambo kajian tentang ghibah, fitnah dan mengambil pelajaran. Kalau dari awal ceramah bana tu 4 nasihat takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Macam-macam kajian Pak. Target ambo rencana kok bisa 30 hari gugu 30 hari judul yang atas sampaikan ke masyarakat berbeda-beda. Supaya masyarakat gue tahu sado yang awak sampaikan, abo masuknya ke YouTube cek. Makanya berekam sekali. Jadi kini Bu, batu teraga ambo mengkaji tentang persoalan amal ma'ruf nahi mungkar, itu bana yang banyak kurang dakwah gini. Bab itu maksudnya amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf itu kita mengajak memerintah kepada yang elok, nahi mungkar itu melarang kepada yang buruk. Tapi banyak yang terbalik kini Pak. Ada kisah cik. Kalau dikasih lagi kisah cik. Dan itu terjadi sebelum bulan puasa petang. Seminggu sebelum puasa, tapiknya pada hari Jumaat. Beberapa hari sebelum puasa. Mau tu tak seminggu. Tapi beberapa hari sebelum puasa. Jadi waktu itu, ambo dek tugas di Pandai Sikit. Jadi dapat info yang di Kabupaten Agam. Kisahnya Pak. Ada seorang guru. Yang guru-gurunya berperan sebagai kepala sekolah, cik, pembina asrama, cik. Jadi kalau kepala sekolah aku Pak, misalnya Mada nak guru-guru itu mengadu ke kepala sekolah aku.
Kira pas lu nyo sekaligus pembina asrama bagai di sekolah tu. Jadi ada sekali hari pertama tu ada anak, kiranya anak tadi tu lah disuruh adik sebagai pembina asrama, suruh keluar dari asrama. Ketika keluar dari asrama tu Pak Bu, lah keluar, pergilah ke sekolah, lah pergi sekolah. Kira nak tiba sekolah dah. Yang sangko di ustaz tadinya lah pergi sekolah. Kira mengadu guru, ni nak tiba-tiba ke sekolah dah. Mana go aja kan. Kira dicari balik lolok ke dalam asrama balik. Nah, baliknya lolok lihat. Ketahuan dah ustaz tadi nyuruh tegak di tiang bendera. Pas tegak di tiang bendera itu, mudah-mudahan hormat, mudah-mudahan insaf. Kan itu pertama, hari pertama. Hari kedua itu lu orang lebok Pak. Ditambah hukuman ustaz celaya tu baca Quran. Suruh baca Quran. Siap disuruh baca Quran, nanti suruh apa balik. Hari ketiga, inyo lu balik. Tu payah aja. Inyo lu balik pas hari ketiga. Ada gara-gara itu agak berang ustaz tadi ditapuk iku. Iku tapuk apa? Ditapuk iku atau ditokok aja pakai kaki step. Ikunya tu ditapuk. Mangadu anak tadi kepada orang tua. Kecilnya ke orang tua, ambo dicakik je. Ambo dihantuan ke dinding, ambo didongkak. Tu bahasa awak kalau dongkak tu kan agak kare Pak. Inyo padahal nampak adik guru-guru piket siap itu lah siap ditapuk iku tadi tu galak-galak saja. Tapi pengaduan ke orang tuanya, anyo dicakik aja. Inyo dihantuan ke dinding aja. Aman dongga cerita dari anak tadi, orang tua tadi berang. Nyoba wartawan. Kecek wartawan tadi aku diviralkan gue aja. Yang payahnya wartawan gue cek banyak Pak Bu. Tak tahu kisah sebenarnya cek dari anak saja, dari anak tu saja yang inyo dengarnya tu. Dari ustaz tadi pasnya kami menjalahan, meniku kejadian sebenar, kami tak limo dari anak tu cek salah aja. Padahal kan kisah sebenarnya tahu. Adik gara-gara itu tadi padahal 1000 contohnya, kalau siswanya contohnya 1000, surah yang bermasalah itu tadinya. Tetapi yang jadi masalah kini ada juga sebab orang tua membela kesalahan anak. Itu yang jadi. Sehingga banyak praktek kini contohnya amal mungkar nahi ma'ruf. Atau dia mengajak atau menyerukan kemungkaran. Yang dilarang itu adalah kebaikan. Contoh model yang tadi itu. Kalau kita dalam persoalan pendidikan apa Pak Ibu, seorang guru mendidik anak murid, tujuan mendidik anak murid itu apa? Supaya ada generasi di masa yang akan datang. Salah satu yang diharapkan itu generasi yang akan datang itu generasi Islam hendaknya. Bab itu, kalau misalnya tidak ada awak contoh, pernah sekali kejadian tahun kepatang tu. Orang biasanya di kampung itu ada seorang ibu-ibu gogo yang bisa menyelenggarakan jenazah, misalnya memandian, mengafani orang tu, ada cik orang tu. Basobok ambo orang tapi ndak basobok ambo kasusnya tapi ndak ambo ceritaan dari mana tampaknya. Tapi waktu itu yang meninggal kiranya orang yang menyelenggarakan jenazah tu leh. Itu saya akan menyelenggarakan Pak. Yang di jorong tu seorang itu saya yang menyelenggarakan jenazahnya. Kira dek gara-gara itu yang terjadi meninggal orang yang menyelenggarakan jenazah, leh hilang orang yang menyelenggarakan jenazah di tempat itu leh. Apakah jorong yang lain mencari orang yang akan memandikan, orang yang akan mengafani. Dek gara-gara apa? Yang ibu-ibu di jorong itu tu cameh. Camehnya kalau bahasa sebutnya mai go je. Sehingga nak taluknya berhadapannya mai cari ke tempat yang lain. Kalau kita fikir Pak Bu, generasi kini, generasi yang akan datang perlu kita fikir lo generasi yang akan datang. Salah satu caranya tu ayo kita adunya namanya pendidikan tadi. Katikulah diajar sesuai dengan ajaran Islam, yang terjadi adalah banyak juga orang yang amal mungkar nahi ma'ruf tadi loh. Yang kemungkaran inyo bela, yang eloknya salahkan. Sehingga jadi yang ada kisah tadi Pak. Yang kisah tu tadi nyo paso ustaz tadi, ustaz kami viralkan ustaz coach. Bisa ustaz masuk penjara mah itu banyak ancamannya. Kalau ni berdamai ustaz, apalah ke tempat kami je. Lah berdamai, pergi berdamai. Kira berdamai go kira pergi memeras Pak Bu. Ba memerasnya tadi. Yang ustaz tu ada rekaman dia pembong ini ke. Bahan aku pasnya di peras tadi itu ada rekamannya terangah ada bu apa itu tu sebab yang jadi kepala sekolah kira kawan ambo dulu. Kawan waktu itu sama-sama di pondok dulu yang di Al Kausar Sari Lama gitu. Jadi yang kawan ko
Di perasnya apa, Bu? Dikecean wartawan sama orang tua tadi. Ustaz, di tompek lain, di pondok lain, lecet saja kan yang sanginan 70 juta saja. Kami minta 70 juta lah Ustaz. Itu keceknya. Anak-anak doa ada Pak, Bu. Nampak ada saksi-saksi yang lain, anak gue galaknya, siap ditapuk ikutnya tu dah ada merah-merah ikut. Kira yang dikeceknya merah-merah lihi aja. Padahal tidak pernah sikit. Itu pengaduan dari anak kepada orang tua tadi. Kalau menikah Ustaz kami minta 70 juta. Kiranya diancamnya apa, Bu? Tidak selamat Ustaz keluar saja. Sehingga pas hari Jumatnya mediasi tadi tinggal sholat Jumatnya. Dari orang sebelum Jumat sampai orang asar tidak bisa keluar Ustaz tadi lah. Baru bisa keluar, dihadang sama orang badang-gadang bagi wartawan cik yang orang apa cik, orang tua cik sama orang badang-gadang cik. Itu yang terjadi. Sehingga bahaya keciknya, Ustaz, kalau kami tunggu Ustaz, kami bayar mulai juta surang rela Ustaz. Tidak kan cik? Kalau itu dia tidak, kami makanya itu pula, kami minta 70 juta ke Ustaz. Padahal tidak ada. Itu yang terjadi pada kini Pak. Batu kepada sesuatu hal yang tidak elok, amah orang gugur menyerukan kepada sesuatu hal yang tidak elok. Padahal dalam ajaran Islam, amal ma'ruf nahi mungkar itulah yang paling diperintahkan dalam ajaran Islam. Batu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam surah Ali Imran ayat 100. Kata Allah Pak Bu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kita umat yang mengajak kepada yang elok, kecek Allah. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyeru kepada yang elok, melarang kepada yang munkar. Bab itu Pak, para lu kita menitu wa ulaika humul muflihun pada ujung ayat. Yuk kita harapkan itu agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau misalnya yang tawalli yang terjadi banyak Pak, merugi Pak. Bahkan awak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bah diazabnya Pak, ada kisah. Kisahnya gogo ketika pada masa Nabi Lut. Nabi Lut itu kisahnya itu Nabi Lut gogo ada kaum Sodom namanya. Bah kaum Sodom go Pak Bu, laki-laki suka ke laki-laki, padusi suka ke padusi. Suka ke lendak itu Pak. Ada. Tapi di tempat yang lain, misalnya lah masuk pemahaman itu kan lah hak asasi manusia. Tu boleh laki-laki suka ke laki-laki, padusi suka ke padusi. Tapi itu pernah kejadian pada masa Nabi Lut. Laki-laki suka ke laki-laki, padusi suka ke padusi. Ada tak orang elok pada masa Nabi Lut tadi? Ada. Tapi yang disayangkan banyak Pak. Orang yang elok pada masa Nabi Lut tadi itu nyonok. Sehingga yang merajalela waktu itu adalah keburukan tadi itu. Yang buruk contoh yang laki-laki suka ke laki-laki lah viralnya di situ aja. Pada masa Nabi Lut tadi, yang elok tadi ono-ono saja. Nak muahnya magia tahu apa perangai yang salah, nak muahnya magia tahu itu dah. Sehingga ujung dari kisah tu bana Nabi Lut sama pengikutnya yang saleh-saleh tadi keluar dan orang-orang yang buruk tadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena ini melakukan keburukan dan di balian tanah tu tenggelamkannya ke dalam tanah. Sehingganya kalau kita lihat Pak Bu, malaikat pun pribadi mencari orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, bingi hati malaikat Bu. Malaikatnya tak punya perasaan Malaikat bukan tak punya perasaan, malaikat tak punya nafsu dah kita. Tapi malaikat bisa juga merasakan. Malaikat menangis ada juga kisahnya tu. Malaikat tak heran-heran ada juga kisahnya dah Pak. Tapi dalam persoalan malaikat bingi pas ada amal ma'ruf itu tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pernah kejadian dulu kalau pas masa Nabi Muhammad SAW, contoh malaikat gue bingi Pak. Pas Nabi Muhammad perang Uhud. Lah siap perang Uhud itu Nabi Muhammad kalah. Ketika kalah, bersorak-sorak orang-orang jahiliyah tadi. Wah, menang boleh kan. Golaknya segala-galaknya. Lah siap itu ada gunung. Yang bukit Uhud tadi tu dikacau oleh malaikat yang penunggu bukit. Kalau ada orang awak kan yang penunggu bukit kan tu yang yang awak nak. Tapi yang di bukit gua ada malaikat penunggunya Pak. Baik itu di bukit atau di gunung-gunung. Dek gara-gara yang mana waktu itu adalah kemungkaran kecil malaikat kepada Nabi Muhammad. Yang dikecek malaikat itu Muhammad minta doa lah kepada Allah biar ambo impian gunung gogo bukit gogo kepada orang-orang yang apa tadi. Amanang kau langsung mah. Atu kecek malaikat kepada Nabi Muhammad. Manca lihat kemungkaran gogo sedang naik waktu itu.
Tapi kecik Nabi Muhammad Pak Bu. Ajaran je. Boleh jadi kini orang tu dulu kini gogo nyom ada. Mana tahu di masa yang akan datang nyo elok anak cucu je. Saya gua nak jadi roh. Tapi di tempat-tempat yang lain mana itu je Pak. Malaikat ada penunggu di tiap-tiap gunung. Kalau mencari orang-orang membuat kerusakan gua bingit ya jadi. Bingit tadi, you ndak sana hati malaikat tadi. Ndak sana hati malaikat you doanya yang ndak elok-elok saja Pak. Bahkan tiap hari ada 2 malaikat yang turun. Kalau misalnya ada orang buat kerusakan di muka bumi masuk maksudnya gogo, orang gogo buat kerusakan maksudnya ketika ada perintah Allah ndak kita kerjaan. Contoh. Ma min yaumin kecek Nabi Muhammad. Ndak ada dalam satu hari itu illa malakani yanzilani kecek Nabi. Kecuali ada 2 malaikat yang turun tarikh. Tiap pagi malaikat 2 turun. Kamanga malaikat 2 turun tadi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Pak pertama sekali, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, agilah orang yang bersedekah itu balasan terhadap yang ingin sedekahkan. Yang cik lain kata malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, agilah orang yang pilih kariang, orang yang pilih bana tu balasan kepada kepilihannya tadi, kebangkrutan gitu. Kecek doa malaikat tadi tu. Maksudnya yang elok dalam persoalan ajaran Islam tentu orang bersedekah. Orang-orang yang pilih nak mau menolong orang fakir, orang miskin, tentu dalam persoalan itu orang-orang yang mungkar maksudnya. Makanya doa malaikat gua orang-orang yang elok ayo diselamatkan lah nyo kecek. Orang yang tak elok aidan lah nyo aje. Itu doa dari malaikat tu Pak Bu. Tapi ketika kita cari di tengah-tengah masyarakat bahwa banyak kasus-kasus yang Allah terjadi pada masa kini gogo yang Allah perintahkan adalah sebuah elok dan elok go mudah dalam pandangan Allah. Yang di awak kita malah pas susah-susah Pak. Contoh. Itu perlu contoh bahwa dalam Allah gogo ini mudah sebenarnya tapi dalam praktek awak kita pas susah-susah. Yang harusnya susah kita pemudah-mudah. Contoh yang harusnya susah itu contoh perzinaan. Zina kalau dalam persoalan pada masa Nabi dulu zina itu kok bisa semakin lama semakin susah. Karena Pak orang berzina tu hukumannya baik sebenarnya. Tapi kini terbalik Pak. Berzina tu mudahnya. Tapi mengarajan yang elok tu payah kini gitu. Padahal dalam ajaran Islam amal ma'ruf nahi mungkar. Prinsipnya tadi yang elok tu kok bisa dikerajan sesampai mungkin. Yang tak elok ditinggal. Akhirnya dulu kisah cik lain. Kisah cik lain Bu. Kamu pernah bersobok sama junior waktu keluarga. Inyo kami nikah. Yang pada sigo kami nikah sama orang. Ada orang gogo yang dari Mesir. Inyo tamek satu. Pas inyo tamek satu itu tu inyo kadukan kepada orang tuanya inyo kan nikah kan. Jadi kecanda orang tua tadi. Akak engkau je kan. Akak gogo inyo ndak tamek SMA do je kan. Tapi baraliknya. Aku dek gara-garanya sarjana baraliknya harus lebih kadang dulu harus lebih mahal dulu aja. Sehingga dalam persoalan itu tertunda nih elok tadi. Ditunda-tunda terlambat yang sampai kini lu nikah. Yang menjadi masalah apa? Ada kasus cek di daerah apa kok? Arah-arah kate. Kasusnya Pak. Yang orang kogo sengaja coba zina dulu. Dulu pajaknya deh. Sengaja dulu pajak dek gara-gara apa? Gara-gara ayo menikah gua mahal aja. Pakai KUA bayar sekian, beko kecil nenek mama bayar sekian juta lolai. Alhasil ancak berzina lu je. Lah dulu baca tadi, KUA tetap kan nikah konya je. Lah siap nikah kan tak perlu balik mahal-mahal je. Lah kebak pasti kan dinikahi ko lemah. Itu yang terjadi di orang kini. Sehingga dalam persoalan itu yang terjadi Pak. Faktor penyebabnya adalah karena amal ma'ruf nahi mungkar yang Allah mulai kurang. Dan kecil Allah Subhanahu wa taala zaharul fasadu fil barri wal bahri. Banyak kerusakan di darat dan juga di laut. Bima kasabat aydin nas. Karena ulah tangan manusia. Yang ada tadi, yang elok gogo kita pasulit, yang susah malah kita pemudah. Kita pemudah mana? Makanya dalam persoalan mode tadi, kejadian pada masa guru-guru tadi, yang terjadi pada masa guru tadi harusnya guru tadi yang dibela. Kalau mau di orang dulu banyak Pak. Buat salahnya dilacik dari orang lain, orang tuanya berang ke anak tadi. Kok bisa sampai dilacik ke anak tadi berangnya. Tapi kalau orang awak gini,
Dilacui anaknya tadi. Apa aku anak ambo balacik-lacik kau aja. Anak yang lain tak pernah dilacik, tapi anak saudara itu dilacik. Sehingga dalam persoalan itu tentu karena anaknya itu dalam keadaan salah. Kalau tak salah tak akan dilacik. Dan perintah malacik itu tujuannya untuk mendidik. Kalau membenci, yolah sampai biru-biru deh. Bahas sampai biru-birunya. Kok bakasam guru wa anyo tumbuk mata aba biru mata hilang mata dia cik. Atau tangga gigi cik. Itu orang bakasam tu. Itu tak boleh dalam Islam. Tapi ada etika dalam Islam manakok tadi itu. Jangan ditakut di dalam persoalan yang membuatnya sakit. Kok misalnya di kepala, jangan ditakut di bagian kepala. Bagian pinggang ke bawah tak ada mau dia bikin ikut tadi. Aku ikutnya takut yang lain yang dikekuk jadi. Itu yang terjadi tengah-tengah masyarakat. Awak ditokok tangannya. Padahal tangan aku kan ngomong aja pak. Kalau mau dia kita-kita dulu. Atau mau dia orang-orang dulu. Kalau mau dia ambo yang terasa mana. Pernah dulu di pondok pesantren. Di Padang Panjang. Ketika dia asrama itu. Tak mengecek bahasa Arab saja pak. Kalau bahasa Arab kan bahasa biasa saja. Bahasa saja. Tak mengecek bahasa Arab. Dihukum di guru tadi. Bah kumannya tu nyambi rotan anyu gikon enggak sampai merah tangan. Tapi tak pernah mengadu. Kalau mengadu macam ayo mada tu yo tu kecil guru tu kalau siap tu. Tapi dalam persoalan itu yang terjadi Pak, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik masa yang akan datang. Tapi di orang awak kini banyak yang terjadi itu yang kita harapkan mudah-mudahan di siko jangan sampai terjadi lawan itu. Dek kejadian lah banyak yang terjadi di luar. Sebelum Ramadan mana ada kejadian yang macam itu. Padahal kalau kita fikir mana Pak Bu, bah kita fikir mana gua. Bah kehidupan kita di dunia, ya sampai orang meninggal. Dek gara-gara anak itulah ketika anak itu bisa berbakti kepada orang tuanya, bisa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal tadi, itulah pahala hendak putih-putih kepada orang tuanya tadi itu. Tapi kalau misalnya orang tua tadi, anak gua berbuat salah, ketika buat salah di padian saya anak berbuat salah. Besok pas meninggal yang terjadi Pak. Yang kita takutkan orang tuanya meninggal. Anak tadi, ayo tangan ngosnya mencelik leh. Kenapa? Dulu pas beraja tidak mau perhatian. Pas beraja kena berang de guru, amalah guru tadi yang kena berang de orang tua de gara-gara guru tadi memberangkan anaknya. Sehingga anak tadi hanya padian seleh. Ayo tidak usahlah, biar lancar tidak beraja leh. Apa meninggal orang tua tadi bahan terjadi Pak. Itulah dia mendoakan ni leh. Paling kurang contoh yang kita harapkan pas awak meninggal besok, paling kurang kok misalnya banyak anak awak, paling kurang salah satu di antara anak itu bisa menyolatkan awak bisa mendoakan awak pas tiba di alam kubur, pas tiba awak di dalam kubur tadi. Sehingga ketika itulah berhasil awak mendidik anak dalam persoalan itu, nyodoakan awak ketika awak meninggal, tiba di akhirat besok kita yang senang. Tapi kalau anak gua tadi mada, kita taat beribadah. Pas tiba di akhirat, apa terjadi kau Pak? Wow, ditimbang amal elok awak sama amal buruk awak, banyak amal elok awak. Kecil malaikat, ayo pelah masuk ke dalam surga. Kata Allah, masuk ke dalam surga. Pas sedang ke jalan surga, datang anaknya. Anak tadi madah, tidak pernah dididik. Itu dikeceknya kepada apa boleh? Dek gara-gara anak madah tadi tidak mau taat beribadah, hanya masuk ke dalam neraka. Ditanya oleh malaikat. Bako masuk dalam neraka, ambo tak pernah diajar adik mak ambo dia. Tak pernah diajar adik apa ambo dia. Ama apa tadinya? Itu yang kau masuk ke dalam surga tadi tu. Dipanggil apa tadi? Aturan kau masuk surga nak jadi dah. Alhasil itu ditanya. Ayolah anak awak gua je. Yo, bako nak berdidiknya dulu je. Kalau nak dapat jawabnya Pak, yo ba alai itu jawab ni. Kalau dapat jawabnya bisa awak jawab. Baca ambo lah ambo ajak nyopeng masjid, nak amah nyopeng masjid tu. Ambo lah ambo ajak nyo. Yo kalau misalnya dalam persoalan tadi, kalau yang elok yang karajo, yang buruk tinggal lah ambo ajak nyo itu. Tapi ndak amah nyo, bisa awak membela itu. Tapi awak nak pernah menitu loh. Mana kita bela anak tadi berbuat salah. Yo ambo dulu katu hidupnya anak tadi buat salah ambo bela aja. Ayo, itulah salah apa paling gadang. Kawan inilah anak tadi ke dalam narkotik lu je. Itu jadi boleh. Aturan awak masuk surga dek gara-gara amal ibadah awak, gara-gara tanggung jawab awak tadi, ndak jadi masuk surga. Faktor penyebab tadi karena amal ma'ruf nahi mungkar yang ndak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau amal ma'ruf nahi mungkar gue elok yang terjadi Pak. Misal kita ibadah awak agak kurang-kurang. Ibadah kurang-kurang deh.
yo dulu pas dari ketek sampai gadang yo mada go. Tapi ketika lah punya anak go yo baru terasa bahwa anak go yo amalan ibadah. Supaya ambo dulu mada supaya mun itu anak-anak ambo jangan sampai mada lo mada ambo dulu. Sehingga dididik anak go elok-elok. Dia ajaknya buat elok-elok. Pas di akhirat besok akhirnya dalam persoalan timbangan ibadah hampir-hampir sama barek elok sama indaknya macam tu kita. Tapi ada anak-anak tadi kita sedang terkatuang-katuang di padang mahsyar, sedang hilang pangana alun ditimbang lah dah, yang orang lain lah ditimbang-timbang, kiranya anak awak dulu masuk surga. Nya tanya mak amonya aja. Mak pak ambonya. Atunya sedang galau-galaunya di situ aja. Gara-gara anak yang taat tadi, bisa anak tadi itu membawa awak masuk ke dalam surga. Sebab itulah tujuan awak Pak Bu. Kalau awak pikir dia sampai dunianya, awak sampai meninggalnya. Tapi ketika awak pikir dalam persoalan amal ma'ruf tadi, kita bisa mengakibatkan anak-anak kita yang mada awalnya bisa menjadi elok. Orang-orang yang harusnya banyak di sekeliling awak berbuat buruk gara-gara keburukan gugur dilarang, makanya keburukan gugur semakin lama semakin seketik. Yang elok semakin berkembang jadinya. Tapi kadang itu loh Pak Bu. Ada prinsip cek. Prinsipnya ketika sebuah kebaikan gonok, apakah keburukan akan onok? Tidak kira deh. Awak sedang elok kah? Tapi awak elok onok saja. Tak awak dia tahu, tak awak ajak orang lain onok saja. Apa awak elok? Apakah keburukan akan onok ya? Tidak. Karena memang itu tujuan dari iblis, itulah perjalanan dari iblis. Nyo ajak orang gugur untuk berbuat yang tak elok supaya banyak kawannya masuk ke dalam neraka. Supaya awak bisa menyebarkan yang namanya kebaikan, makanya kita harus ada yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang diperintahkan di Allah Subhanahu wa taala tadi. Sehingga kalau awak tahu atau paham dalam persoalan itu Bapak Ibu, kita sadar balik. Sehingga aku ada anak besok misal di sekolah di SD, baca kaknya banyak tanya aku baca kak. Kadang ada tentu ada. Atau misalnya di berangan di orang lain, pas di berangan di orang lain tu berangan. Baku ditanya baku di berangan. Kira anak gua salah atau Makanya perlu pendidikan dalam persoalan Islam supaya di masa yang akan datang amal ma'ruf nahi mungkar go tetap berjalan. Kita harapkan generasi yang kamu adalah generasi yang bisa melanjutkan perjalanan umat Islam. Kalau kita hidup Pak, iyo hampir mirip lah sama kita bertanam leduk kutu ke orang atau bertanam tomat awak di ladang. Batu, ada tunehnya, ada daun hijaunya, ada daun gugur. Sado-sado punya fungsi masing-masing. Tuneh itulah itu masanya akan datang kita akan berbuah. Kok tuneh tomat lah tu. Supaya ada buahnya di masa yang akan datang. Daun yang muda tadi itu tujuannya untuk memasak buah tadi supaya ada buahnya di tengah-tengah masyarakat. Itulah kalau masyarakat yang muda tadi. Kalau yang tua, yang daun-daun yang agak gugur tadi, ada dulu gunungnya. Gunungnya tadi sebagai pupuk untuk tuneh-tuneh yang baru, sebagai pupuk kita untuk generasi-generasi muda. Jadi yang kita tetap semangatnya Pak. Semangatnya kita ajak anak-anak kita. Yo meskipun awak Allah rasa-rasa ka 2 Jumaat lagi gol Ustaz hilang semangat ambo Ustaz biarlah ambo ibadah-ibadah saja. Jangan sampai begitu saja. Ibadah kita boleh ibadah. Ayang anak kita tetap kita ajakkan kepada yang kebaikan supaya kita sebagai pupuk untuk generasi-generasi selanjutnya. Paling kurang besok tiba di akhirat ditanya, yo untuk awak dulu ambo pernah menjadi pupuk aja. Aku menjadi pupuk yo gara-gara ambo pernah mengajak orang berbuat elok. Dan anak-anak itu ketika nyoba karaju tentang persoalan elok, ambo agi apresiasi. Ketika nyoba buat bakarajo yang buruk-buruk, ambo tagahannya, ambo berangannya. Itulah salah satu niat amal ma'ruf nahi mungkar tadi. Ada gara-gara persoalan itu, bisalah banyak pahala kita dalam persoalan itu. Itulah Bapak Ibu. Kalau ambo besok kajian di setengah jam tadi. Kalau lepas 29:33 minit. Sehingga sebelum kita tutup, pertama sekali kesimpulan dan saya kesimpulan kok ada pertanyaan Pak Ibu, pertanyaan Pak Ibu bisa kok misalnya bisa menjawab gitu. Yang pertama sekali Bapak Ibu, kesimpulannya pada masuk ini adalah pertama mari kita balik ingat bahwa dalam ajaran Islam ada yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Atau kita ajak orang berbuat elok dan kita tagahan orang berbuat buruk. Jangan sampai orang berbuat buruk aku malah bangganya dalam keburukannya sehingga orang yang elok onok-onok seh.
Kalau itu yang terjadi, maka alah terjadi kerusakan di atas muka bumi. Kalau lah terjadi kerusakan di atas muka bumi, pertama sekali malaikat mengutuk-utuk jadinya. Berdoa kepada Allah sesuatu hal yang tak elok kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang takutnya beko di misalnya di jorong kita atau di negara kita satu orang berbuat buruk contoh beko nak, yang orang elok anak-anak silai. Beko takutnya diagiah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, diagiah musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita cegah dengan yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Itulah kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, ada tak rasanya menjadi pertanyaan dari apa-apa Ibu, kok bisa menjawab? Ada Pak? Pas. Jadi itulah Bapak Ibu, kita harapkan mudah-mudahan generasi yang kamu bisa menjadi lebih baik sehingga bisa menjadi penyokong awak ketika awak di akhirat kelak nanti. Itulah yang bisa Mbak sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.